Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, dikisahkan di suatu tempat dikabarkan ada seorang wali yang terkenal memiliki banyak karomah, sehingga banyak orang yang begitu terkagum-kagum terhadapnya. Dan suatu hari seorang laki-laki mengunjungi wali tersebut dan berkata, "Tuanku, engkau sungguh seorang wali yang hebat, bisa berjalan di atas air." Orang tersebut berkata dengan penuh kekaguman kepada sang wali, "Itu bukan apa-apa. Sepotong kayu pun juga bisa mengapung di atas air." Dengan enteng sang wali menjawab, "Tapi engkau juga bisa terbang. Itu juga bukan sesuatu yang luar biasa. Lihatlah burung-burung itu, mereka begitu luas menjelajah angkasa." Tunjuk sang wali ke langit, "Bukankah engkau juga mampu bepergian ke Baitullah dalam semalam? Setiap pengelana yang kuat pun akan mampu pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat." Jawab sang wali. Masih dengan penasaran, lelaki itu berkata, "Menurut kabar, engkau juga bisa menggandakan uang." Dengan kaget sang wali balik bertanya, "Kata siapa? Kalau bisa menggandakan uang, tentu saya sudah sangat kaya raya." "Tidak benar itu," ucap wali mengoreksi berita yang tidak benar tentang dirinya. "Kalau begitu, apa kehebatan seorang hamba bahkan wali?" Dengan antusias laki-laki itu bertanya ingin tahu. "Seorang wali adalah dia yang selalu mampu melekatkan hatinya tidak kepada sesuatu pun selain kepada Allah." Jawab sang wali. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah wali. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah para hamba Allah yang beriman dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka mentauhidkan Allah dalam beribadah dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah, serta konsisten dan istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Mereka mendapatkan keutamaan ketenangan hidup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedangkan karomah secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Karomah wali adalah perkara luar biasa yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya sebagai pemuliaan bagi mereka. Selain itu, karomah juga sering dimaknai sebagai kejadian di luar logika dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang yang berpredikat sebagai wali.
Namun perlu kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan dalam masalah karomah wali. Mereka berlebihan sampai-sampai menganggap sihir dan perdukunan itu sebagai suatu karomah. Jamaah rahimakumullah, ada perbedaan yang jelas antara karomah wali dengan sihir dan perdukunan. Karomah dijadikan oleh Allah untuk terjadi pada diri orang-orang yang soleh, sedangkan sihir dan perdukunan dilakukan oleh orang-orang sesat yang ingin menyesatkan manusia dari petunjuk Allah dan meraup keuntungan yang bersifat material. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, syarat dikatakan karomah adalah ia terjadi pada orang-orang yang lurus imannya dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka keajaiban yang terjadi padanya adalah dari setan. Hadirin jamaah rahimakumullah, munculnya karomah atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali merupakan bentuk pembuktian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah wali ini bersifat muqayyad, yakni tergantung pada kehendak Allah untuk menguatkan mereka dalam menegakkan agama. Bukan karena para wali itu memiliki kuasa terhadap alam semesta. Demikian juga wali Allah mendapatkan karomah tanpa ritual-ritual tertentu, apalagi ada proses pembelajaran ilmu sakti dari wali Allah, dan itu tidak benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, namun yang perlu diwaspadai, kita tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada para wali karena karomah yang mereka miliki. Sebab mempersembahkan ibadah kepada para wali jelas merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya karena mereka hulu, mereka berlebihan di dalam mengkultuskan orang-orang soleh. Karomah adalah anugerah untuk para wali. Meski begitu, karomah bisa pula menjadi ujian dari Allah, lantaran para wali berbeda dengan para nabi. Para wali seakan-akan diuji keimanannya. Mereka menjadi sombong atau semakin beriman dengan adanya karomah tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, namun demikian perlu ditegaskan bahwa karomah merupakan kehebatan wali. Karomah yang merupakan kehebatan wali yang paling hakiki tidak lain adalah keterpautan hati mereka yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus dan selalu terjaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah di dalam jiwanya atau hatinya. Keterpautan hati dengan Allah ini dilakukan dengan dzikir dan mengingat Allah dalam setiap waktu dan setiap kondisi, sebagaimana firman Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar terhadapku. Mengingat Allah di sini tidak hanya sekedar ingat saja di dalam pikiran, tetapi bentuk ingat kepada Allah tersebut diungkapkan melalui lisan dengan melafalkan pujian,
melalui hati dengan mengingat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, dan melalui fisik dengan mentaati perintah Allah dan memperbanyak ibadah. Orang yang selalu ingat kepada Allah akan selalu berhati-hati supaya dia terhindar dari segala perbuatan maksiat. Sebaliknya, orang yang jauh dari mengingat Allah akan mudah lalai dan menganggap ringan perbuatan dosanya, sehingga dia tidak akan menyesal, bahkan justru di lain waktu dia akan melakukannya lagi. Dan taraf yang paling parah dari orang yang melupakan Tuhan adalah istidraj. Hal itu ditandai dengan melimpahnya kenikmatan, tetapi justru membuat si pelaku jauh dari rahmat Allah. Medium istidraj bisa bermacam-macam, bisa berupa harta, bisa berupa pangkat, jabatan, popularitas, atau tubuh dan wajah yang rupawan. Namun semuanya itu pada hakikatnya bersifat fana. Semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya amal soleh yang akan menjadi bekal ketika kita menghadap Allah kelak. Maka doa kita selalu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir dan mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah terhadap-Mu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.